Seumpama biji. Selamat pagi, saudara Kristen. Kembali kita pagi hari ini dalam renungan pagi. Dan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu ketaatan itu lebih penting dari pengorbanan. Obedience is more than sacrifice. Saudaraku yang kasih Tuhan, bagian ini sangat perlu saudara ketahui. Apapun pengorbanan saudara, besarnya pengorbanan saudara, tanpa disertai dengan ketaatan, maka semuanya itu tidak ada artinya. Itu artinya seperti itu, saudara. Saudara boleh memberikan persembahan besar di gereja. Saudara boleh melakukan ibadah seminggu lebih daripada satu kali. Saudara boleh mengikuti kegiatan gereja yang begitu rupa. Tapi, tanpa disertai ketaatan, maka semua yang saudara kerjakan itu tidak ada faedahnya. Itu yang kita akan pelajari. Betapa pentingnya apa yang disebut dengan ketaatan. Kalimat ini keluar atau disampaikan oleh seorang nabi besar yang namanya Samuel kepada seorang raja yang besar juga, yaitu Saul. Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ini disampaikan kepada seorang raja yang bernama Saul pada waktu itu. Tuhan menyesal memilih akan Saul, lalu dia sampaikan sesuatu. Karena ketidaktaatannya, dia berkata, ketaatan itu lebih penting daripada pengorbanan. Saudara kasih Tuhan, itu yang harus saudara waspadai atau saudara mengerti di dalam hidup ini. Bahwa setiap anak-anak Tuhan, itu bukan ibadahnya. Ibadah perlu, bukan sekedar kegiatannya atau persembahan saudara. Tapi ketaatan saudara itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Tanpa ketaatan, semua kegiatan yang saudara lakukan itu tidak akan pernah ada artinya. Saudara, itu yang kita akan bahas untuk beberapa hari ke depan. Saya beri gambaran seperti ini, saudara Tuhan. Kalau saudara punya seorang anak dan saudara hadir sebagai seorang tua atau ayah, anak saudara tidak mau keluyuran, tetap di rumah. Pulang sekolah, dia di rumah, dia tahu waktu tidur siang, dia tahu juga belajar, nilainya bagus dan lain sebagainya. Tapi satu kali, saudaraku, ketika saudara pulang kerja, kondisi lelah, mungkin haus karena udara panas, saudara masuk rumah dan berkata kepada anak saudara yang sedang duduk di kursi sambil mengerjakan sesuatu, saudara berkata, "Nak, ayah haus, tolong ambilkan minuman 1 gelas teh tawar." Lalu anak itu berkata, "Nanti ya, 5 menit lagi." Setelah ditunggu 5 menit, dia tidak melakukan apa-apa. Lalu ayah itu berkata, "Nak, tolong, ayah sudah haus sekali dan lelah. Tolong 1 gelas teh ambilkan di kulkas." Anak itu berkata, "Ayah, silakan ayah ambil sendiri. Masa ayah tidak mampu?" Saudaraku kasih Tuhan, anak ini tinggal di rumah, tidak senang keluyuran, nilainya bagus, dia tidak pernah pergi malam, dia betul-betul orang yang stay di rumah. Tapi ketika disuruh orang tuanya, dia tidak melakukan, bahkan dia menunda dan tidak melakukannya juga. Apakah dia orang yang taat? Apakah dia orang yang bisa ada di hati orang tuanya? Nilainya bagus, mungkin hasil rapotnya luar biasa. Tapi ketika mereka tidak taat, hasil rapot dan tindakan yang bagus di rumah, yang tidak pernah pergi malam, itu tidak akan membuat anak itu ada dalam hati orang tua. Ketaatan itu jauh lebih penting dari segala-galanya.
Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara bisa bayangkan sesaatlah ketika anak-anakmu, saudara datang dan berkata, tolong nak, buatkan ini, tolong nak, kerjakan ini. Mereka menunda dan tidak mengerjakan. Bahkan setelah mengerjakan, dia mengerjakan hanya separuh saja. Setelah itu selesai dan tidak mau mengerjakan lagi. Berkata, tolong sapu ini rumah. Dia hanya menyapu sebagian saja dan setelah itu ditinggal begitu saja. Apakah dia orang yang taat? Saudaraku yang kasih Tuhan, ketaatan itu sesuatu yang luar biasa. Ketaatan bisa membuat seseorang ada di hati Tuhan. Tapi ketika dia tidak taat, Tuhan berkata tentang Saul, aku kecewa, aku menyesal memilih Saul menjadi raja. Biarlah hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi dengan ketaatan, supaya kita tidak mengecewakan Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Ajar kami untuk taat, supaya menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.